lihat, mereka ketatuan kayak kita. Come on man. Sebelum gua ngomong panjang lebar, ada beberapa hal yang mau gua kasih tahu ke kalian. Yang pertama, kenapa gua bikin video ini? Karena cuma di sini suara orang-orang seperti gua itu bisa didengar. Kalau di luar sana mungkin ada yang bisa mendengar penjelasan kami yang berbau-bau pembelaan diri, cuma nggak seberapa, dan itu pun belum tentu mereka mendengar terus bisa menerima alasan yang ada. Saya nggak bakal bilang tato itu di zaman dulu, emang bener sih di zaman dulu tato itu dipakai buat sebuah identitas, status sosial, entah itu dalam suatu kubu ataupun dalam suatu ruang lingkup. Bahkan di situ sempat saya baca pernah ada sekitar beberapa ribu tahun yang lalu itu tuh penyebaran tato tuh ada di Mesir. Cuman nggak usah terlalu jauh sih, maksudnya saya nggak bakal membahas terlalu jauh ke belakang karena saya berada di masa sekarang, di era sekarang. Ya saya bakal mengupas sesuatu yang saya tahu dan sesuatu yang saya alami pada saat ini. Bagi gue pribadi, ini bukan tuntutan, ini cuma sekedar keluhan. Jadi jangan sampai salah persepsi kalau ini adalah sebuah tuntutan. Saya cukup mengerti penilaian kalian terhadap kami yang tatoan begini punya alasan tersendiri. Kami memahami itu. Kalau kita lihat secara visual, saya bakal ngomongin hal-hal yang seenggaknya bisa saya pertanggungjawabkan nantinya. Jadi yang terjadi terjerat hukum kriminal yang pakai sorban, terus untuk jajaran public figure yang sudah haji, ya mungkin ada yang apa yang kalian pikirkan terhadap indikasi yang ada di tato itu memiliki nyawa negatif, mungkin ada, tapi persentasenya kecil. Kenapa saya sampai harus membahas ini? Padahal saya menikmatin seni ini udah lumayan lama sih, ada 3, 4, 5 tahun yang lalu lah saya berada di lingkaran ini. Cuman saya mau tanya, dan saya pengen kalian yang nonton tahu, silakan kalian komen di bawah, ataupun kalian punya narasumber yang bisa kalian tanya. Kalaupun ada narasumber tersendiri, sudi komen di bawah. Pertama, apa sih problem terbesarnya tato dimasukkan ke dalam golongan tes medical check up untuk mereka yang kerja? Jadi mereka tidak bisa mengambil langkah karena terhalang sama persyaratan. Nggak boleh tindikan, nggak boleh tatoan, terus nggak boleh punya muka, nggak boleh punya muka. Efek yang kalian bayangkan terhadap pekerja yang tatoan itu apa? Jangan bikin peraturan tapi kalian nggak bisa menjelaskan kalau tatoan kenapa dan kalau nggak tatoan kenapa. Men, kaum kita itu sama kalian, men, sama. Kita tahu gimana bersikap sama orang tua, kita tahu gimana bersikap ke yang lebih muda. Terus kita juga tahu kita harus punya insting bertahan hidup, kita harus kerja, kita harus hormat. Kita tahu. Menurut saya nggak fair dong, nggak fair lah kalau sumpamanya tadi sama ratakan. Kalau sumpamanya ketakutan kalian terhadap kami yang tatoan, bagaimana dengan mereka yang seharusnya jadi panutan, baik mungkin panutan keluarga, mungkin panutan negara. Mereka nggak punya tato, men. Bukan berarti kita yang punya tato tidak melakukan hal yang itu, emang ada, cuman kalian nggak bisa pukul rata seperti itu. Come on, kita nggak bisa, men.
Kalian nggak bisa pukul rata seperti itu. Itu nggak fair. Oh, persyaratan ijazah, fotokopi KTP, set ini, dan tidak bertato. Emang kita kerja nggak pakai baju? Kita kerja kan pakai baju, men. Kita tahu gimana bersikap. Seharusnya kita bisa menyesuaikan kondisi kita dalam tempat yang berbeda. Kita nggak mau egois, men. Emang kita bakal kayak saya ini pakai baju begini kerja kan? Enggak. Apa problem terbesarnya jika kami yang bertato itu kerja, entah itu di perusahaan kecil, industri kecil apa segala macam, kecuali kalau sudah tidak bisa ditutupin lagi, pakai kemeja panjang udah nggak bisa sampai muka-muka, leher-leher, ya oke, fine, masih bisa diterima lah. Cuman miris, men, miris. Maksud saya gini, saya merasa meskipun saya sendiri belum pernah mengalami hal itu, sepertinya kita buat, memang saya percaya karena mereka telah terdoktrin sekian ribu tahun yang lalu dengan perspektif bahwa tato itu bernyawa negatif, memiliki indikasi negatif. Saya tahu bagaimana sulitnya kami menjelaskan kepada mereka itu bahwa kami ini taton tapi kami nggak kriminal loh, kami taton tuh nggak begal loh. Menurut gue udah capek, kita udah capek ngarepin pengertian dengan penjelasan seperti itu, udah capek. Jadi buat teman-teman yang lain ya, teman-teman yang lain di luaran sana, saya rasa mereka yang berpikiran negatif terhadap kita, yang kontra terhadap apa yang kita kerjakan, sepertinya kita tidak bisa menjelaskan itu secara lisan. Susah. Saya sempat berpikir ya mungkin saya harus menjelaskannya dengan sikap. Ya, saya kerja, saya cari uang dengan cara yang baik. Terus ke kalian berumah tangga, punya istri, punya anak, dan berlaku baik sebagai orang tua. Cukup tinggal aku kalian yang menjelaskan. Jadi reaksi kita terhadap hal-hal seperti itu menurut saya ya tingkah laku kita dan ibaratnya dan sikap kita. Kita nggak mau egois, men. Kita nggak mau egois juga. Saya sempat mikir, menurut gua di era sekarang buat penyebarannya mah udah lumayan banyak lah ya, pengusaha ataupun orang yang berumah tangga, orang yang punya bidang punya pekerjaan yang mapan, mereka tatoan. Bener, saya juga bingung. Yang bikin saya bingung pertama, keresahan saya itu udah mendarah daging tentang hal ini. Terus yang kedua, saya nggak nyatet apa-apaan, saya nggak bikin catatan sama sekali, saya nggak nyekrip sama sekali, guys. Ya saya ngeluarin ya apa yang ada di kepala doang saat ini, real saat ini. Kalau ada yang bisa jawab ataupun ada yang punya narasumber bisa jawab, tolong komen di bawah. Kenapa kalian beranggapan kami yang tatoan ini memiliki indikasi buruk? Itu kenapa? Udah jelas-jelas siapa yang terlibat hukum di negara kita? Yang pakai sorban. Siapa yang terlibat hukum pelecehan seksual? Pak, sudah haji. Yang makan jatah perut rakyat, yang berdasi, men, yang berdasi. Itu udah cukup lah yang buat bahan pertimbangan kalian. Ibaratnya kalau kami nggak semuanya begitu, itu menurut saya sih udah cukup membuktikan. Kita nggak sekacau yang kalian pikir, kita nggak sebrutal yang kalian pikir, kita nggak hancur seperti yang kalian pikir. Cukup ya pembahasan pada hari ini. Yang jelas saya tekankan kembali, ini bukan tuntutan, ini sebuah keluhan dari saya. Mungkin saya anggap saja saya mewakili pemikiran-pemikiran yang di luar sana yang sama seperti saya banyak, dan saya mungkin mewakili teman-teman yang lain juga. Jadi saya berharap ada titik terang untuk hal ini, untuk pembahasan yang tadi yang sepele, yang tapi berefeknya lumayan gede buat kaum kita. Jadi tolong
buat teman-teman yang ibaratnya punya definisi untuk hal ini, atau jajaran pemerintahan, gubernur, wali kota, presiden. Ya udah, makasih. Nantikan pembahasan keresahan ataupun keluhan-keluhan dari kami. Untuk saat ini cukup sampai di sini. Terima kasih.